Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta MPLS SMK Negeri 1 Purwosari. Selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Purwosari. Perkenalkan dulu ya, nama saya Fendi Irawan, alumni SMK Negeri 1 Purwosari angkatan 13. Saya jurusan Teknik Komputer Jaringan dulu. Kemudian sekarang saya berwirausaha di bidang kuliner. Saya berwirausaha di bidang kuliner ini sejak tahun 2014-2015 sebelum bakso ini. Dulu di Malang saya buka suatu jajanan Jepang yaitu oden ya. Kemudian setelah berjalan 1,5 tahun, hampir 2 tahun, saya pulang ke Purwosari mencoba untuk membuka usaha bakso di sini. Sebelum bakso saya juga jualan gorengan dulu waktu itu tahun 2016 ya, tahun 2016 saya jual gorengan dulu, kemudian baru melangkah ke bakso. Kalau mau lihat-lihat picture-nya, habis ini kita akan tampilkan apa sih bakso Mercon Kameha itu, di mana lokasinya, cabang 1, cabang 2 ada di mana saja. Habis ini kita tampilkan di slide-nya ya. Oke, barusan kita lihat apa sih ya, bakso Kameha itu di mana lokasinya dan apa aja. Mungkin teman-teman sudah pernah kesini, saya ucapkan terima kasih. Saya akan membahas langkah-langkah usaha kuliner. Yang pertama ada produk. Kita penentuan produk dulu. Yang kedua adalah segmentasi. Segmentasi yang dimaksud ya ini segmentasi pasar dan lain-lain. Yang ketiga kita menentukan kelebihan produk kita. Yang keempat kelemahan tetap kita perhitungkan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu manajemen, baik manajemen waktu, manajemen keuangan dan lain-lain ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas produk. Kenapa saya kok berwirausaha di bidang kuliner dan tepatnya di bakso? Karena menurut saya bakso ini sebuah produk yang nggak akan membuat orang bosan, dan juga nggak mungkin orang nggak mungkin orang untuk tidak membeli, karena bakso ini sudah menjadi jajanan keseharian masyarakat umum khususnya di Indonesia. Maka dari itu saya memilih terjun di dunia bakso atau di dunia usaha kuliner. Kenapa saya yakin bahwa bakso saya yang buat ini akan booming? Yang pertama, saya tahu segmentasi pasar saya. Kita langsung ke bahas kedua ya. Segmentasi pasar saya ini yaitu kalangan anak muda, kemudian anak kecil, ibu-ibu, kalangan wanita, laki-laki, semua mencakupi. Maka dari itu saya inovasinya dari kelebihan produk saya ini, dulu sebelum di Purwosari atau Pasuruan khususnya ini booming bakso pedas dan lain-lain, saya lakukan sistem ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Saya lihat di Malang banyak ada bakso yang pedas-pedas juga, bakso mercon, kemudian di Sidoarjo. Nah, dua Malang sama Sidoarjo ini saya mix, jadi itu membuat kelebihan dan keunggulan produk saya. Kemudian untuk mencakup segmentasi anak kecil atau kalangan anak-anak, saya kasih varian isi, yaitu
kayak keju, sosis, telur puyuh dan lain-lain, itu untuk memancing anak-anak. Terus kalau untuk kalangan remaja, wanita dan lain-lain, khususnya wanita ya, ini ya, ibu-ibu, emak-emak atau sejenis wanita lainnya, ini saya kasih yang pedas karena kita tahu semua yaitu kalau untuk kaum Hawa ini suka yang pedas-pedas. Itu saya kasih pancingannya di situ. Maka itu saya jadikan keunggulan dan kelebihan produk saya. Maka untuk teman-teman yang nanti mau bikin usaha kuliner, sebelum kalian bikin produk, amati dulu segmentasi pasarnya. Kemudian kelebihan nanti mau bikin produk apa, cari kelebihannya dulu. Jangan sampai kita menjatuhkan produk orang lain, tapi kita mengunggulkan produk kita sendiri. Mungkin sampai di sini kita refresh dulu ya. Kemudian setelah kelebihan produk kita amati, kita tulis, kita rancang pelan-pelan. Kita harus juga merancang kelemahan produk kita atau kelemahan usaha kita. Seperti saya sekarang, ketika produk yang serupa dengan saya ini mulai banyak diminati, apa langkah-langkah yang akan saya perbuat? Yang pertama yaitu banyak pesaing yang membuat produk sejenis. Langkah-langkah saya adalah mempertahankan kualitas rasa, kualitas tempat dan lain-lain. Kemudian bagaimana caranya agar konsumen tetap menjadi pelanggan kita? Nah, langkah-langkah saya juga bagaimana merawat konsumen, itu sangat penting. Mulai dari kita kasih bonus, kita kasih giveaway seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti setelah semua produk-produk ini atau langkah-langkah untuk membuat usaha kuliner sudah fix dan sudah tertulis, Anda mulai yakin bahwa produk ini akan jalan, tinggal Anda mengatur manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini sangat penting karena kenapa? Karena kalau tidak ada manajemen akan amburadul usaha itu. Contoh, ketika omset kita katakanlah satu hari kita dapat 100.000, kita nanti bisa menyimpan uang 10.000 sehari, maka pengeluaran kita 10.000 maksimal. Ini contoh ya. Dan apabila nanti hari berikutnya kita dapat 200.000, jangan sampai pengeluaran kita 110.000. Pengeluaran kita tetap 10.000, yang kita save 190.000. Itu contoh simpel. Kemudian untuk manajemen pembelanjaan itu juga sangat penting. Karena kalau untuk warung sendiri dan juga untuk usaha kuliner sendiri, yang paling menentukan yaitu bagian pembelanjaan. Karena kenapa? Kalau kita usaha selalu boros, maka kita tidak bisa menyimpan keuangan seperti itu. Uang akan selalu keluar masuk, tidak ada pencatatan. Seperti itu ya. Itu manajemen keuangan. Kemudian manajemen waktu. Manajemen waktu juga seperti itu. Manajemen waktu, kapan kita harus belanja, kapan kita harus produksi, kapan kita harus mempromosikan. Kita harus sesuai jadwal. Kalau bisa kita disiplin mulai sejak dini. Seperti itu ya. Nah, tadi itu adalah langkah-langkah untuk mulai usaha di bidang kuliner. Bagaimana cara menanamkan sifat wirausaha tersebut ketika kita baru masuk di jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMA dan SMK ya. Kalau boleh jujur, saya juga menyesal kenapa saya tidak mulai menyimpan uang atau menyimpan tabungan ketika saya masih sekolah. Dulu pandangan saya, setelah saya lulus sekolah,
saya akan kerja baru akan menabung untuk berwirausaha. Ternyata berjalan waktu itu tidak bisa dan sangat sulit sekali, khususnya untuk yang laki-laki ya. Karena kenapa? Akan pengeluaran kita sesuai kebutuhan hidup juga sesuai di waktu apa ya, kehidupan nyata. Jadi tren kita akan mengikuti tren, tidak ada uang yang akan kita simpan untuk niat awal kita setelah bekerja di perusahaan. Maka saran saya untuk teman-teman semua, kalau yang mau berwirausaha, tanamkan sifat menabung. Kemudian apa tujuan Anda ketika nanti setelah lulus sekolah, apakah itu entah nanti mau ke mana, ke perusahaan bekerja lalu berwirausaha, monggo. Nanti mau kuliah, setelah kuliah baru mau berwirausaha, monggo. Atau setelah sekolah langsung mau berwirausaha juga sangat-sangat dipersilahkan. Maka dari itu manajemen kita juga sangat penting untuk dilakukan di diri kita sendiri. Kemudian saya juga akan menyampaikan juga bagaimana sih saya bertahan di dunia usaha ketika pandemi seperti ini. Ketika pandemi seperti ini kita dituntut untuk tetap harus struggle atau ulet atau bertahan, dimana setiap usaha kalau masalah pandemi seperti ini semua akan jatuh. Bagaimana kita bertahan dan juga untuk menyimpan keuangan kita secara hati-hati, pengeluaran kita juga jangan sampai terlalu berlebihan. Jadi kita tetap bisa bertahan. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika masa pandemi ini yaitu saya akan membuat sistem baru, yaitu jemput bola. Kalau sekarang saya menunggu bola atau membuka suatu tempat seperti restoran, yang akan saya lakukan beberapa bulan lagi, beberapa waktu lagi, saya akan mau jemput bola, membuat suatu sistem untuk berkeliling. Tetap nanti pembagian hasil sama si yang menjualkan atau mitra saya. Itu sebagai salah satu langkah saya untuk bertahan waktu pandemi. Kemudian langkah kedua saya juga membuat produk frozen food itu untuk masa pandemi seperti ini, karena makan di tempat pun sekarang sudah tidak diperbolehkan atau jarang ya, harus makan harus dibungkus seperti itu. Oke. Mungkin sedikit saja nanti itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.